berdoa sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita harus absen dulu. Kehadirannya teman-teman. Ya baik, Ratna Taek, Hadir Ibu. Yunita Roa, Hadir Ibu. Novi Nisa, Hadir Ibu. Mandarina, Hadir Ibu. Theodora. Hadir Ibu. Ya baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan kumpul tugas. Nah kemarin Ibu kasih waktu untuk bertemu dengan Ibu di ruangan guru, tapi tidak ada yang datang bertemu dengan Ibu. Jadi Ibu pikir bahwa mungkin masih ada kebingungan dalam mengerjakan tugas itu. Jadi baik adik-adik, kemarin itu kita membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah di situ ada 3 poin yang kita bahas. Mungkin adik-adik belum mengerti di mana, Ibu persilakan untuk bertanya. Kemarin itu kita membahas tentang pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Berikut kita belajar tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir itu kita belajar tentang Ciri-ciri. ya, ciri-ciri. Oh bukan, salah. Perbedaan dan kesamaan. Namun mungkin adik-adik bingung dalam membuat tugas yang diberikan. Nah, hari ini kita membahas tambah satu topik agar mempermudah adik-adik bisa mengerjakan soal itu dengan baik atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik. Kemarin itu kita tidak sempat membahas tentang ciri kebahasaan. Karena kalau kita mau membuat sesuatu berarti kita harus paham dengan maksud dan tujuan apa yang akan kita sampaikan. Nah adik-adik, mungkin Ibu ada buka spidol. Ibu ambil dulu ke Di bawah buku Ibu. di bawah buku. Iya. Tidak ada. Itu ada tegan-tegan. Nah, Di mana? Oh iya. Ternyata ada di sini. Ibu pikir mau belajar uang tidur. Ya, jadi kemarin itu kita bahas tentang pengertian teks berita. pengertian unsur-unsur dan yang ketiga itu Perbedaan kesamaan. iya, perbedaan dan kesamaan dan topik yang paling penting itu kita harus membahas tentang ciri kebahasaannya. Iya toh? Ya. Ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan itu harus dipelajari karena dalam membuat teks iklan itu kan harus ada kata-kata toh. Ya. Nah, kita belajar tentang pengertian dan punya unsur-unsur itu kan. Kalau teks iklan itu harus ada kata-kata, gambar, gerak, orang, manusia, suara, ya toh? Ya. Jadi teks bukan hanya teks iklan, teks slogan juga harus ada kata-kata. Katanya ada dan gambarnya juga ada. Kalau poster ada. iya, kalau poster itu orang lihat gambar saja sudah mengerti. Contohnya kalau silang berarti tandanya bilang. Oke, ternyata semua masih ingat pelajaran bilang. Nah sekarang kita akan masuk dalam topik baru, satu topik saja supaya bisa mempermudah adik-adik untuk mengerjakan tugas yang menggelar edukasi ya. Itu ciri kebahasaan. Nah dalam ciri kebahasaan ini yang pertama kita harus tahu bahasa apa saja atau bahasa seperti apa yang perlu kita cantumkan dalam membuat sebuah teks iklan. Teks iklan itu bisa berupa video atau bisa berupa tulisan. Ya. Yang pertama itu teks iklan.
Nah, dalam teks iklan itu kita harus mampu memilih kata yang menarik. Contohnya seperti kemarin sampo itu. Dia bilang pakai sampo pentin, ya toh? Dapat merawat rambut. Ya, merawat rambut dan ketombe atau segala macam. Ya, dan dia punya gambar tuh perempuan tuh cantik sekali kan? Ya, panjang, bagus. Iya. Dan kedua itu kata, ciri kebahasaan atau kata dalam teks iklan itu harus sesuai dengan konsep atau target. Contohnya sampo, berarti kita omong tentang kegunaan sampo itu di apa? Di rambut. Ya. Jangan kita omong sampo kita bilang cocok di badan. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan target. Iya. Yang kedua itu panggilan aksi atau iklan seringkali mengandung panggilan aksi yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu seperti membeli produk atau menggunakan jasa. Jadi iklannya itu dia punya kata-kata itu seperti mengajak. Contohnya bilang, pakai sampo ini agar rambutmu terasa ringan atau segala macam. Nah, kata-katanya itu harus yang sesuai dengan produk atau yang sesuai dengan apa yang akan kita iklankan atau kita pasarkan. Iya toh? Ya, Ibu. Oke. Dan yang kedua itu apa? Slogan. Tentunya slogan itu di dalamnya itu berisi tentang kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar. Ya, kata-kata dan gambar. Nah, di slogan itu biasanya dia sangat singkat. Dia tidak seperti iklan harus putar ini dulu, baru dia kasih tahu dia punya maksudnya seperti apa. Tapi kalau di slogan itu dia mengandung pada inti apa yang ingin disampaikan. Contohnya dia bilang, jangan merusak hutan. Berarti di situ tulis jangan merusak hutan. Lalu ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau kita lihat tulisan itu berarti kita sudah tahu bahwa tidak boleh merusak hutan. Ya. Dan yang kedua itu mengandung nilai atau manfaat. Ketika kita membuat slogan, kita harus berpikir apakah kata-kata ini mengandung manfaat atau tidak, supaya ketika kita pajang di tempat itu orang bisa tahu dia punya manfaat. Contohnya kayak tadi, dilarang merusak hutan. Berarti ada gambar hutan, terus ada coret. Ada Silang tidak boleh. Itu ada dari manfaat. Ya. Yang berikut itu dalam slogan itu harus menggunakan irama atau aliterasi. Beberapa slogan yang menggunakan irama atau aliterasi untuk memberikan kesan yang kuat dan mudah diingat. Nah, contoh dalam merusak hutan itu kata-kata yang paling singkat dan mudah untuk diingat. Halo, Paham, Ibu. mengantuk? Tidak, Ibu. Ibu harap tidak mengantuk ya? Ya. Apakah penjelasan Ibu terlalu cepat? Pas. Aku bertanya. Oh iya, silakan. Tadi saya kurang mengerti di bagian penjelasan di teks slogan. Iya, bagaimana? Silakan. Tadi menjelaskan bilang teks slogan itu contohnya seperti ada informasi yang ditulis, contohnya ada kata-kata bilang dilarang merusak hutan, terus ada gambar. Itu kan Ibu langsung memberikan contoh. Saya belum mengerti itu bagaimana pengertian tentang teks slogan itu bagaimana? Saya lupa Ibu. Oke, baik. Jadi pengertian dari teks slogan. Iya. Oke, baik. Jadi Anda belum paham apa itu Bingung Ibu. teks slogan ya? Ya. Jadi teks slogan itu teks yang berisi tentang kata-kata dan gambar. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti tidak di depan ada pasang itu. Ini juga bisa dari slogan. Iya, gambarnya. Ini kan tentang satu lembaga pendidikan. Nah, ini dia punya kata-kata di sini. Iya, Ibu. Oke, baik. Yang berikut
apakah sudah mengerti tentang ciri kebahasaan dalam teks iklan dan slogan? Sudah Ibu. Oke, kalian semua sudah bisa paham ciri kebahasaan dalam teks iklan dan slogan. Berarti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang ciri kebahasaan yang ada dalam teks poster. Nah, kalau kita tahu bahwa teks poster itu dia berisi tentang Gambar. kita lihat gambar saja kita sudah mengerti dia punya maksud. Contohnya lampu lalu lintas. Kalau lampu merah berarti Stop. tapi lampu merah itu bukan ini poster, tapi itu ini tanda. Contohnya seperti Apa itu? sampah, kotak sampah, lalu ada orang yang ini buang sampah. Contoh buang sampah. Nah, contoh buang Buang sampah. sampah pada tempatnya. Nah, itu berarti sudah memberitahukan kepada kita bahwa kalau ada sampah kita harus buang di tempat tempatnya. Nah itu, dan kata-katanya itu harus menarik. Ya, jadi baik, ciri kebahasaan yang terakhir itu ciri kebahasaan dalam poster. Jadi poster juga ada kata-kata, toh? Ya. Jadi, tapi kata-katanya itu lebih sedikit. Dia kebanyakan itu gambar. Nah, dalam ciri kebahasaan poster itu yang pertama itu harus visual dan menarik. Nah, poster itu seringkali menggabungkan teks dengan gambar atau grafik yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Jadi ketika kata itu harus menarik sehingga pembaca itu dia tertarik untuk membaca. Dan yang kedua itu informasi yang tersampaikan secara langsung atau pesan dalam poster biasanya disampaikan secara langsung dan singkat. Ya, jadi benar, poster itu biasa tidak terlalu banyak seperti slogan, kata-katanya terlalu banyak. Tapi poster itu dia cukup mencantumkan 1, 2, 3 kata, tetapi kata itu sangat menarik untuk dibaca. Dan yang terakhir itu, poster itu harus butuh desain yang menarik. Desain itu contohnya seperti mendesain sesuatu begitu. Di dalam membuang sampah berarti bukan hanya tempat sampah dan orang, dan mungkin ada gambar-gambar yang lain, sehingga ketika dipajangkan kita sebagai pembaca ada niat untuk membaca poster tersebut. Nah, teman-teman, inti dari kita belajar teks iklan, slogan, dan poster itu agar kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti teks iklan, ketika kita membuat teks iklan itu kita buat untuk bisa mengiklankan suatu barang atau produk yang ingin kita jual atau yang ingin kita kasih tahu kepada masyarakat, atau apa tujuan dari produk tersebut. Itu sangat penting untuk kita pelajari. Terus kata-katanya juga harus menarik dan sesuai dengan produk yang ingin kita iklankan. Jangan kita mau iklan sampo, kita tulis di situ gunakan sampo di badan, berarti itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan konten. Dan kata-katanya harus menarik, video atau segala macam itu harus bagus. Dan yang kedua itu slogan. Ketika kita menulis slogan juga, kita harus mencantumkan kata-kata yang mudah diingat dan kata-kata yang mudah dipahami. Jangan kita mau menulis sebuah slogan kita pakai bahasa yang susah dipahami, akhirnya pembaca juga dia baca habis dia bingung. Ini dia pun arti ini seperti apa. Dan yang terakhir itu poster. Nah, poster itu kita harus mendesainnya sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan menggunakan kata-kata yang cukup pendek tetapi mempunyai makna atau arti. Ya, jadi baik adik-adik, kemarin juga itu ibu suruh buatkan satu video iklan. Itu bisa adik-adik buat keripik pisang atau keripik ubi atau kue pisang
atau bilang apa begitu. Nah, di situ adik-adik bisa foto, foto itu, produk itu bisa adik-adik tampilkan adik-adik punya foto, dan bisa buat foto itu bisa berbicara, bisa buat bergerak, tambah musik sedikit, terus tambah kata-kata. Bisa? Bisa Ibu. Ya, sekarang zaman teknologi semakin maju, adik-adik bisa nonton cara edit video di YouTube. Di situ ada banyak. Nanti adik-adik lihat, pelajari dulu. Kalau masih kesusahan, bisa adik-adik bawa fotonya atau iklan apa yang harus adik-adik buat, dan bertemu ibu bisa bantu untuk edit. Oke, baik. Jadi untuk tes slogan dan poster, tinggal adik-adik menyiapkan kata-kata yang mantap, dan kalau gambarnya bisa adik-adik minta tolong ibu, adik-adik mau gambar apa, adik-adik segera bertemu ibu supaya kasih, teman-teman mau gambar apa supaya sampai rumah ibu bisa print, besok ibu bawa dan bisa tempel dari satu kata-kata disatukan dengan latar. Bisa? Bisa Ibu. Jadi untuk slogan dan poster itu adik-adik cukup siapkan punya kata-kata itu. Kalau iklan nanti kalau ada kesusahan bisa bertemu dengan ibu, dan ibu harapkan tugas ini bisa dikumpulkan karena minggu depan kita akan masuk dalam materi baru. Supaya tidak ada yang tertinggal, semua tugas yang sudah ibu berikan harus dikerjakan. Kemarin ibu tunggu 1 minggu tidak ada yang datang. Mereka lihat ibu selamat pagi, selamat siang, jalan terus. Ya tidak apa-apa. Sudah mengerti itu ada penelitian kebahasaan. Oke, ibu berharap semoga tugas ini bisa adik-adik kerjakan dengan baik. Kalau menemukan kesulitan harus bertanya. Oke, baik. Mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini, cukup sampai di sini, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Namun sebelum itu ibu bersihkan papan dulu. Ya. Jadi baik, semua lipat tangan, angkat lipat tangan di sopan supaya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Selamat siang semua, silakan kembali. Sampai berjumpa minggu depan. Siang, Mat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat duduk. Terima kasih, Ibu. Kasih, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tahu ada yang terbaik atau yang tidak masuk. Semua lagi baik-baik saja. Siapa? Sakit? Saya, Ibu. Minta kenapa? Minta kenapa? Sakit, Ibu. Kepala sakit, Ibu. Mungkin kemarin kita ada main makan kepala sakit. Kemarin Ibu tidak bisa pulang sekolah sama dipuji sampai rumah. Dari tadi gak mau ngeluh. Itu salah sendiri. Iya, Ibu. Aku sendiri online mengeluh di Ibu. Pokoknya kagak langsung kan. Tapi pagi hari ini semuanya cantik-cantik. Hanya kita sayang sedikit berbeda karena sakit. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai belajar bahasa. Oh iya, bisa. Silakan. Iya, Ibu. Minta pengampun sini. Mana kuat ya kan? Terima kasih meminta sampai sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Minta. Iya, Ibu. Ada sikap berdoa yang berdiri. Iya, Ibu. Mari semuanya ketika masalah kesibukan kita untuk turun dalam doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Minta. Kami sudah memimpin kita dalam doa pagi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu, Ah, kalau tidak terus, ya, terima kasih. siapa lagi? Masih. Kalau tisu, Sudah. sudah. Baik, sebelum kita masuk pada materi lanjutan kita yang kemarin, Ibu akan absen dulu. Masing-masing dengan nama ya. Iya Ibu. Ini kalau Ada Ibu. Angelina Sepupu, Hadir Ibu. Noversi yang bisa. Hadir Ibu. Dersiana, Hadir ibu. Dersiana semangat sekali. Regina Indah Lantai. Hadir Ibu. Baik, semua hadir ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih karena semua sudah hadir di pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, Ibu mau bertanya di rumah ada tugas atau tidak? Ada Ibu. Sudah kerjakan belum? Sudah Ibu. Baik, dong lanjut lagi. Ibu minta ketua kelas kumpul sama tugas yang di kemudian di atas meja. Terima kasih Ibu Ketua. Sama-sama ibu guru. Semua kumpul atau tidak ini? Kumpul Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan langsung memeriksa pekerjaan yang Ibu kasih, tetapi Ibu minta beberapa menit untuk mengoreksi tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Tugas anak-anak belum? Sudah Ibu. Kalau begitu, Ibu akan memeriksa pekerjaan dari adik-adik, tapi Ibu minta beberapa menit untuk mengoreksi. Tapi adik-adik harus diam. Iya. Baik, Ibu sudah memeriksa pekerjaan dari adik-adik. Di sini Ibu meminta salah satu untuk maju membacakan hasil pekerjaan dari teman Ibu berikan. Dersiana, baik Dersiana silakan membacakan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang lain mendengar. Ibu. Ambil tugasnya. Dinita, sabar ya, Luciana. Benar. Versi, karena Ibu ambil pekerjaannya. Legalinda, Ibu. kamu sudah menerima tugas-tugas Ibu berikan. Sudah Ibu. Baik. Luciana silakan membacakan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Baik, semuanya perhatikan di depan untuk mendengar penjelasan dari pekerjaan Dersiana. Baik ibu, terima kasih. Untuk teman-teman dari guru, terima kasih karena sudah berikan saya kesempatan dan waktu di depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Baik, tugas yang diberikan oleh ibu yaitu menunjukkan unsur-unsur dalam teks berita. Jadi tugasnya ibu berikan, ibu menyuruh kita untuk cari satu teks dan teks di dalam teks itu kita menentukan unsur-unsur dalam teks tersebut.
Nah, di sini teks berita yang saya pilih yaitu terobos perlintasan sopir mobil box tertabrak ke bandara di Cengkareng. Itu judul dari teks berita yang saya pilih. Isi beritanya yaitu Jakarta Kompas.com, sebuah mobil box tertabrak kereta api atau KA di perlintasan sebidang wilayah Cengkareng, Jawa Barat pada Kamis tanggal 6 bulan 7 2023 sekitar pukul 11.00 Indonesia Barat. Kanit Gakum Polres Metro Jakarta Barat AKP Agus Suwito mengatakan mobil itu dikendarai seorang supir bernama Sukim berumur 47. Agus menjelaskan mulanya mobil box melaju di jalan Kelintik dekat perlintasan KA tanpa palang pintu. Setibanya di perlintasan kereta api, dikarenakan tidak konsentrasi dan hati-hati, berhenti di dekat perlintasan sehingga ditabrak kereta api, ujar Agus dalam keterangan tulisnya Kamis malam. Akibat kecelakaan itu, Sukim mengalami luka di bagian kepala. Korban kemudian dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan pada bagian bodi depan kerinset jelas Agung. Dihubungi secara terpisah pelaksanaan harian Humas Daob 1 Jakarta Feni Novita Salagi menyampaikan mobil box bertabrakan dengan KA Bandara Relasi Duri ke Bandara Soekarno-Hatta. KA Bandara 846 Relasi Duri Basweta mengalami tempelan dengan mobil box di perlintasan liar petak dalam jalan Kota Bojong Indah, ungkap Peri. Dia menuturkan kecelakaan terjadi karena mobil yang menerobos ketika kereta melintas. Mobil itu tertabrak saat menyerobot perlintasan liar. Jadi bukan kereta yang menabraknya, tapi mobil boxnya yang masuk di jalur saat kereta melintas. Jelas ini pihaknya lantas meminta agar pengendara menggunakan perlintasan sebidang resmi yang dilengkapi palang kereta dan sirene. Sekian berita yang sudah saya bacakan. Berikut adalah keterangan mengenai unsur-unsur dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu apa sopir mobil box tertabrak KA Bandara. Itu contoh unsur dibacakan dalam contoh soal apa. Yang berikut siapa yang mengemudi kereta siapa yang mengemudi mobil box tersebut, yaitu Sudiman yang umurnya 47. Yang berikut unsur berikut yaitu kapan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 bulan 7 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang berikut itu di mana terjadinya kecelakaan, terjadinya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan yang berikut adalah unsur yang berikut adalah mengapa kecelakaan itu terjadi, karena mobil menerobos kereta yang sedang melintas.
Dan yang terakhir itu bagaimana sopir mobil tidak konsentrasi dan berhenti di dekat perlintasan sehingga ditabrak kereta api, sehingga mengakibatkan kecelakaan itu. Sukiman mengalami luka di bagian kepala dan di bawah kaki. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Sama-sama Ibu. Baik, untuk adik-adik yang lain, jangan berkecil hati apabila ibu hanya memilih decision untuk mempresentasikan pekerjaannya, karena dari pekerjaan semua itu termasuk kerjaan juga masih salah, tapi ibu memberikan kesempatan untuk mempresentasikan agar yang salah bisa diperbaiki, tetapi untuk yang lain nanti harus belajar lagi, karena nanti apabila ada tugas berikut ibu akan memilih yang lain-lain untuk membacakan pekerjaan yang sudah ibu berikan. Iya, Ibu. Baik, untuk lanjutan materi kita kemarin, ibu akan menjelaskan yang kemarin itu ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita. Materi yang terakhir tentang teks berita itu ada kaidah kebahasaan teks berita itu ada 5. Yang pertama itu bahasa baku. Bahasa baku itu teks berita yang harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman ejaan bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua itu kata kerja mental. Kata kerja mental itu bisa berupa verba. Verba itu seperti kata kerja. Yang berikut itu, yang ketiga, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan menandai keterangan waktu. Yang berikut konjungsi penerang, yaitu kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Yang terakhir kalimat langsung. Kalimat langsung ketika meliputi berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Baik, ini materi terakhir dari penjelasan teks berita minggu lalu. Untuk penjelasan ibu, apakah ada yang masih bingung atau kurang jelas penjelasan ibu? Silakan bertanya. Baik, untuk penjelasan ibu tadi menambah pengetahuan untuk jika dikerjakan kembali tugas yang tadi ibu mengoreksi itu jangan salah lagi. Baik, untuk tugas yang tadi sudah ibu berikan penilaian itu, di situ masih ada beberapa nomor yang salah. Ibu minta dibaca ulang berita yang sudah dipilih itu, lalu dikerjakan lagi yang salah, terus dikumpulkan. Batas kumpul besok. Baik, Ibu. Nanti besok sebelum pulang sekolah, masing-masing kumpul di ketua kelas untuk dikumpulkan di meja ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan menutup materi kita tentang teks berita, apakah ada yang mau bertanya atau mau kasih saran atau ada yang mau bertanya tentang bagaimana proses kegiatan belajar kita, apakah ada yang mau diubah atau bagaimana?
Ibu berikan kesempatan untuk berbicara. Para saya Bu. Tidak ada? Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu atau masing-masing memberikan kesimpulan tentang teks berita. Yang lain harus ada pendapat sendiri tentang teks berita. Masing-masing harus memberikan kesimpulan sebelum kita mengakhiri materi tentang teks berita. Baik, untuk Christian silakan. Bagaimana atas pendapat Anda tentang kesimpulan dari kita belajar tentang teks berita? Baik, menurut saya, aku sudah Suara agak sedikit. baik Ibu, menurut saya fungsi dari kita belajar teks berita itu agar kita bisa pahami berita apa saja yang kita dengar atau yang kita baca, dan kita bisa tahu berita itu terjadi dari mana, kapan, siapa, dan lain sebagainya. Jadi berita itu bukan hanya ada di media lisan, tetapi ada juga di media tulis dan media elektronik lainnya. Dan dalam berita itu harus kata-kata yang harus jelas dan kata-kata yang baku dan mudah dimengerti. Jadi tujuan dari teks berita itu agar kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang ada di lain daerah, yang ditulis oleh orang lain, yang bisa dimuatkan dalam bentuk berita dan kita sebagai masyarakat bisa tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari Adik Bersiana. Berikut Rika, silakan. Kalau dari saya Ibu, teks berita itu berisi mengenai informasi terkait sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu negara atau banjir. Ya, baik. Siapa lagi? Saya Ibu. Kita silakan. Baik, teks berita itu teks yang memuat tentang informasi seperti ini kecelakaan, terus olahraga, politik, dan teks berita itu memuat dua faktor, yaitu bisa berupa aktual dan faktual. Ya, baik. Yang berikut versi, silakan. Izin, boleh. Silakan Nika. Dari saya itu berita itu kita memiliki tentang informasi yang terjadi, misalnya banjir atau perkelahian, itu dari saya. Baik. Yang terakhir, Angelina, silakan. Dan itu kesimpulan dari teks berita itu, kesimpulan dari teks berita itu kalau poin-poin penting yang disampaikan di dalam suatu berita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendapat dan kesimpulan dari teks berita. Di sini Ibu mengambil kesimpulan yang Ibu ambil. Teks berita itu tujuan yang kita belajar untuk mengetahui peristiwa atau kejadian-kejadian di mana saja. Contohnya kejadian di negara lain atau di mana saja kita dapat mengetahui lewat berita. Karena berita itu bisa kita lihat di mana saja. Tapi zaman sekarang itu berita itu kita bisa lihat melalui HP. Baik, itu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang teks berita. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, minta salah satu pimpin kita untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama kita semua harus sikap berdoa dan berdiri. Siapa mau berdoa? Saya Ibu. Begitu, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita akhiri dengan sebuah doa, dengan doa. Berdoa kembali. Berdoa sama-sama.
Siap, hormat. Terima kasih Bu. Terima kasih guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Baik Ibu. Selamat istirahat anak-anak. Ya, Ibu, terima kasih. Misi. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu pimpin doa. Saya, Bu. Ya. Baik teman-teman, mari berdiri untuk kita bisa memulai dengan pembelajaran dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu. Theodora, Hadir Ibu. Angelina, Hadir Ibu. Novesi, Hadir Ibu. Desiana, Hadir, Bu. Regelinda, Hadir Ibu. semua hadir ya? Ya Ibu. Hadir Ibu. Langsung. Baik semua hadir toh. Ya, semua hadir Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada tugas kah? Ada. Ada Ibu. Kumpulkan tugasnya masing-masing. Semua kerja atau tidak? Kerja. Kerja. Ayo semua Ibu. Ini Ibu. Semua sudah kumpul? Sudah. Ibu. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi kita minggu lalu. Sebelum itu, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks negosiasi, Bu. Teks negosiasi itu seperti apa? Teks negosiasi itu teks yang Melakukan tawar-menawar. ya, belajar untuk bisa saling tawar menawar. Ketika dalam tawar menawar sepakat, maka terjadilah suatu Negosiasi. Ya baik, setelah minggu lalu kan kita belajar negosiasi, manfaat, tujuan, struktur, dan jenis-jenis. Hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teks negosiasi. Ibu penjelasan dulu saya. Ya Ibu. Baik, kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasi. Yang pertama, kekurangan. Kekurangan dari teks negosiasi yang pertama itu pengusaha bicara kurang sopan dan cenderung ngotot. Jadi pada saat bernegosiasi seharusnya menggunakan bahasa yang sopan, walaupun hasil negosiasi tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, banyak mengucap kata saat berbicara. Terlalu banyak menggunakan pengucapan dapat mengurangi keyakinan pada pihak bank untuk memberi pinjaman kepada pengusaha. Yang ketiga, pengusaha menyewa pembicaraan pihak bank.
Saat negosiasi, seharusnya pendapat atau argumen disampaikan bergantian dan tidak boleh saling menyela. Setelah kekurangan, kita masuk pada kelebihan dari teks negosiasi. Kelebihan yang pertama itu, satu, menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak. Teks negosiasi yang baik harus diakhiri dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa merugikan mereka. Kelebihan yang kedua itu berargumen sesuai fakta. Pihak bank menyampaikan argumen sesuai dengan fakta, yaitu ketentuan peminjaman yang berlaku di bank tersebut. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Pada akhirnya, pengusaha mau mengalah dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank. Hal tersebut membuktikan bahwa pengusaha lebih mementingkan kepentingan bersama. Baik, itu penjelasan kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasi. Yang belum mengerti silakan bertanya. Ibu, Ya, silakan. contoh ini kata-kata yang digunakan dalam teks negosiasi, contohnya kelebihannya seperti apa? Saya Ibu. Ya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Nesma. Baik, Menurut saya kelebihan dari teks negosiasi itu contohnya dalam percakapan, karena kita mengetahui teks negosiasi itu teks yang melakukan hal-hal, contohnya percakapan antara penjual dan pembeli. Jadi salah satu contoh kelebihannya contohnya saat contoh katanya itu contohnya saya sebagai pembeli, dia itu sebagai penjual. Awalnya saya menanyakan harga barang yang dijualkan oleh dia itu, contoh katanya seperti berapakah harga ini. Lalu dia semua memberikan respon untuk saya, dan disitulah terjadi tahap menawar, dan akhirnya bila terdapat persetujuan antara penjual dan pembeli, disitulah yang dinamakan pencapaian akhir kelebihan teks negosiasi. Ya, baik. Bagaimana? Baik, terima kasih. Bisa dimengerti? Baik. Jadi pengajuan dan penawaran yang disampaikan oleh kedua belah pihak, kelebihan dan kekurangannya dapat didengarkan pada penjelasan berikut. Untuk meminimalkan kekurangan dalam bernegosiasi dan negosiasi dalam berjalan lancar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Yang kedua, mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Yang keempat, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, itu memprioritaskan dan mengelompokkan saran pendapat dari kedua belah pihak. Baik, inilah penjelasan dari kelebihan dan kekurangan dari teks negosiasi. Setelah ini, Ibu akan kasih satu contoh soal untuk kalian menentukan kelebihan dan kekurangan dari teks negosiasi. Baik, setelah penjelasan yang tadi Ibu jelaskan yang dari materi minggu lalu, lanjutan dari materi minggu lalu, Ibu minta waktu beberapa menit untuk memeriksa pekerjaan kalian. Baik Ibu, Ibu nanti langsung dibagikan. Iya, setelah periksa langsung lagi. Kasih dia audio.
Ibu sepupu pasti 100. Nama sahabat dia siang. Ibu sepupu pasti 100. Ibu yang pilih kasih. Kayak bakalan itu. Ini salah semua. Ibu sepupu tugas kemarin Ibu itu sepupu. kalau ke bapak baru ke bapak bantu. Kira-kira minggu lalu kamu dengar ibu penjelasan atau tidak sampai kerja mau begini? Ibu jadi kami dapat 0. Nol apa? Itu ibu sudah sehabis. Itu ibu sudah berapa? Ini Jadi bagian dia 90. Iya mereka ini dapat salah sama ibu. Ibu nanti bisa bantu dia. Bantu ke semangat. Ibu kapan ujian? Ibu mau naik kelas. Iya Minggu kelas. jadwal minggu lalu minggu depan sekolah. Iya kelas 3. Libur. Kayak kelas. Ibu libur kan pulang ke bapak ke kampung. Bapak kamu di mana? Ibu dicurhat ibu. Di Sumba. Tadi terlalu jauh Sumba. Ibu satu-satunya ibu belum. Boleh. Iya. Nanti di panti kita tempat. Ibu saya tidak bisa karena ini aku lumpuh alergi. Harus bisa, soalnya nanti ada suami, ada keluarga harus masuk ke bola. Tapi ibu alergi itu tidak bisa dimain-mainkan ibu. Mau itu alergi supaya tidak boleh berbagi air. Ibu sakit tidak ada kompromi ibu. Sudah, ini Theodora punya salah 3. Jadi Adik ibu. salah 3 karena minggu lalu kamu sudah tahu penjelasan. Ibu padahal adik ibu. Penjelasan Terus bisa diperbaiki toh? nanti. Ibu. Iya. Sabar ya, setelah ini baru perbaiki. Ibu salah sudah. Tadi langsung kumpul ya, setelah ini perbaikan langsung kumpul. Iya. Kerja baik-baik ini. Ibu langsung tulis soal di dalam. Iya, langsung sama di bawah saja. Oke ibu. Theodora, Ibu. 80 ya. Angelina 30, benar 2 saja. Ambil. Novel yang 40, benar 4. Yes. Belum. Desno 90, salah 1. Iya, ibu satu bapak yang baca semua masyarakat. Ibu bapak terbaik. Bapak. Bukan dikasih, ibu periksa sesuai dengan Ibu perkataan ada dia. yang satu ada yang benar kita satu. Ibu ini kan punya tambah kelebihan kekurangan yang tadi itu ibu. Rana tunggu, Rana 70 ya, salah 3. Ya ibu. Terima kasih ibu. Untuk perbaikan bukunya, ini ibu kasih satu teks Teks percakapan. percakapan begitu. Ini terus kalau ini negosiasi gitu. Setelah itu kalian tentukan kembali dari tugas ibu tadi kelebihan dan kekurangan. Nanti sambil bahas setelah ibu ini. Berarti ini ibu dia punya kelebihan dan kekurangan. Kita lihat dia punya kata-kata tuh. Iya, dia dari tujuh kata-kata. Oke. Maunya baca dari buku percakapan itu Dari- kalian di mana? Iya. Berarti berani memberikan komentar saja Pak. Tentukan dulu dia punya kelebihan dan kekurangan. Setelah itu komentar di bawah. Memberikan Dari teks yang ibu kasih. Iya, dari teks. Kelebihannya itu di mana? Iya, Teks terus yang mana? iya terus komentar di bawah. Oke. Mengerti kan? Mengerti. Ibu kapan kumpul? Sebentar habis, Pulang sekolah. pokoknya jangan pulang Ibu sekolah. besok pagi. Besok pagi kami datang langsung kumpul. Ibu besok pagi langsung kumpul. Berarti besok pagi sebelum kita mulai pelajaran langsung kumpul ya. Ya ibu. Besok tidak ada pelajaran bahasa Indonesia lagi. Ibu Ya, ada besok kumpul. kumpul di ketua kelas dan ketua kelas antar untuk ibu. Ketua kelas siapa? Saya. Nanti kumpul sama ketua
kelas harus antar ke ruang guru. Ya Ibu. Baik, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi tentang teks negosiasi. Ance, Nanti semua. Oh iya. ini. Ini menurut pendapat saya, kalau salah itu terbaik. Oke, baik. Baik, dari penjelasan Ibu minggu lalu dan ini hari saya mengambil kesimpulan teknik negosiasi itu teks yang melakukan tawar menawar di pasar atau di mana saja bisa melakukan tawar menawar untuk mendapatkan hasil akhir yang memuaskan pembeli dan penjual. Ya, baik. Terima kasih, Ance. Ibu tambahkan sedikit. Jadi, teks negosiasi itu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, salah satu pimpin Saya Ibu. doa. Doa penutup. Ya, saya Ibu. Silakan. Baik, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk melakukan doa. Yang pertama saya membawa doa ini menurut ajaran keyakinan dan percaya di lain Muslim. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah memimpin doa. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dadah Ibu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, salah satu doa. Ibu saya kepala saya. Ibu di kepala sakit. Takutnya nggak bisa. Ya, Baik, mari kita berdoa sesuai ajaran kita masing-masing dan kita berdoa. Doa selesai. terima kasih. Sama-sama Ibu. Ibu yang hadir hari tadi. Ya Ibu. Luciana hadir Bu. Makasih. Angelina hadir Ibu. Yadora, Ada Ibu. siapa yang tidak hadir? Ada semua Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, minggu lalu siapa yang mencari contoh teks geografi? Saya Ibu. Baik, tolong maju di depan untuk membacakan teks geografi. Dan Ibunda di tempat saya. intinya suara agak Ya pelan Ibu. supaya teman-teman bisa mengerti. Ya Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mengambil contoh teks geografi tentang Ismail Marzuki. Banyak lagu-lagu bertema kemerdekaan lahir dari tangan kreatif Ismail Marzuki. Beliau adalah seorang kebanggaan Indonesia yang sangat kreatif dan memiliki jiwa patriot. Ismail merupakan sosok kebanggaan negara Indonesia. Ia adalah seorang komponis yang menciptakannya karya-karya lagu dengan semangat patriotik dan telah mewarnai sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta pada tahun 1914. Ismail hidup dalam keluarga yang memiliki usaha bengkel. Namun Ismail tidak mengikuti jejak tersebut. Ismail memiliki kemampuan bernyanyi yang sangat baik dan bisa memainkan sejumlah alat musik.
Karena kemampuannya tersebut, Ismail lebih tertarik di bidang musik. Hal tersebut ia buktikan ketika pada usia 17 tahun, Ismail telah mampu membuat lagu sendiri. Pada masa kemerdekaan, Ismail sangat dipengaruhi oleh semangatnya, masa yang kemudian kejadian heroin yang semangat patriotisme membuat Ismail terinspirasi untuk membuat lagu dengan tema perjuangan. Beberapa lagu yang dia buat pada saat itu adalah lagu Gugur Bunga, Halo Halo Bandung, Sepasang Mata Bola, dan Indonesia Tanah Pusaka. Lagu-lagu kemerdekaan tersebut merupakan karya yang sangat laris dan tidak pernah terlekang oleh waktu. Sehingga saat ini lagu tersebut selalu dilantunkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengenang masa-masa perjuangan dan kemerdekaan negara Indonesia. Ismail menikah pada tahun 1981 dengan seorang wanita yang berasal dari kalangan musik. Istri dari Ismail memiliki nama Suraidah yang juga merupakan pemimpin dari merupakan pemimpin dari YNN. Beliau meninggal pada tahun 1958. Selama hidupnya, Ismail telah menciptakan lagu sekitar 200 judul dan macam-macam irama. Selama hidup menjadi seorang pemusik, Ismail selalu memberikan yang terbaik dan secara totalitas untuk mengenang dan mengingat orang yang dibanggakan oleh Indonesia. Nama Ismail dijadikan sebuah nama dari pusat kesenian dan kebudayaan, yaitu Taman Ismail atau TIM, yang merupakan pusat seni terbesar yang ada di Indonesia. Sekian. Baik. Tepuk tangan untuk teman Anja yang sudah melakukan untuk geografi. Baik. Baik, yang tadi teman Anja membacakan contoh teks geografi. Apa yang adik-adik dengar? Yang tadi saya dengar itu dalam teks yang teman Ante baca itu membuat dalam teks itu ada satu tokoh yaitu Ismail. Nah, di situ diceritakan dia punya kehidupan bersama orang tua, dia punya latar belakang dengan keluarga, dia punya kehidupan sampai dia punya karir yang diceritakan dalam lagu. Dan dia menemukan istrinya, dan ya dalam teks biografi yang tadi teman ceritakan itu adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang yang memiliki banyak pengalaman hidup. Baik, yang lain? Terima kasih. Pastor cerita. Baik, terima kasih. Jadi, gitu ya adik-adik, contoh teks biografi sama seperti yang teman Ance bacakan tadi. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang contoh-contoh teks biografi? Sudah, Ibu. Oke, baik. Materi mingguan tentang teks biografi dua kali menekankan lagi tentang ciri-ciri teks biografi. Apakah ada yang masih ingat tentang ciri-ciri teks biografi? Lupa Ibu. Ciri-ciri teks biografi yang pertama itu teks biografi harus berisi tentang fakta dan pengalaman hidup dari tokoh. Seperti yang tadi teman Anja benar, bilang. yang tadinya di Ismail itu dia ini pengalaman itu menciptakan banyak lagu, terus dia ini Dia bisa memainkan beberapa alat musik. Itu merupakan fakta. Yang kedua itu teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Dia tadi merupakan cerita. Ya. Yang kedua, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi
motivasi, dan Ulang. tentunya Lembar yang Ketiga. tadi pasti pasti nomor. baik. Ciri-ciri yang ketiga itu tes biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupan. Sesuai dengan contoh tadi teman. Teman Anjir baca ya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya, bagaimana? Itu contohnya kalau eh, seperti ini pahlawan-pahlawan negara itu mereka eh, dituliskan dalam tes biografi karena mereka itu adalah pahlawan yang pernah berjasa atau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, dan kawan-kawan lainnya. Jadi itu bisa pengalaman atau kehidupan mereka atau pengalaman mereka itu kita bisa tentukan dalam teks biografi. Kalau seperti kita ini, seperti kita ini, kita punya bapak, kita punya mama di rumah, apakah bisa dituliskan dalam teks biografi? Baik, yang adik tanyakan tadi itu tidak termasuk tes biografi karena di dalam tes biografi hanya menceritakan tokoh-tokoh yang pengalaman hidupnya banyak dan berjasa bagi negara kita dan berjasa bagi negara kita. Apakah bisa mengerti? Berarti contohnya seperti seorang guru, apakah dia bisa tuliskan dalam teks biografi? Kalau menurut saya, tes biografi itu tes yang soal. Soalnya kalau untuk guru itu tidak termasuk tes biografi itu tes yang menceritakan pengalaman hidup seseorang yang memiliki banyak pengalaman dengan hanya contohnya untuk guru itu berarti hanya berprofesi sebagai guru. Maksudnya begitu. Kalau yang tokoh biografi yang Indonesia itu pengalaman hidupnya. Yang pengalaman dunia itu banyak terus memberikan motivasi. Pembaca baru itu juga untuk Harus fakta. alam baca itu orang yang sudah Dan harus fakta. Ya, Harus benar-benar fakta. sesuai dengan kehidupan yang Jadi, apakah masih ada pertanyaan lagi? pas ibu. Adik-adik sudah mengerti? Sudah. Baik. Sebelum kita tutup dengan pelajaran kita hari ini, Ibu akan menunjukkan materi kita. Baik ibu. Baik, teks biografi itu memberikan gambaran yang komprehensif tentang kehidupan seseorang mulai dari latar belakang, perjalanan hidup, pencapaian, hingga pengaruh terhadap masyarakat dan sejarah. Adik-adik bisa pahami? Bisa ibu. Baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, salah satu kita. Sekali ibu. Baik, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih
pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Guru cantik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, satu-satu pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Saya. Ya, sama berdua. Baik, mari kita siapkan hati dan batin kita mendengarkan dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, doakan untuk kehadiran. Ratna, hadir Ibu. Dersiana, Hadir Ibu. Angelina, hadir Ibu. Terora, Hadir Ibu. baik semua hadir ya. Baik, minggu lalu Ibu ini apa? Ada tugas loh. Ada Ibu yang kasih tugas kelompok. Hari ini presentasi. Oh iya baik. Hari ini baik kelompok 1 maju untuk presentasi. Dulu. Perwakilan siapa Ibu? Ya. Ibu, belum cuma ada semua satu moderator. Kan pasti ada tanya jawab. Nah, kelompok 1 materi tentang apa? Jenis-jenis teks prosedur. Oh iya baik. Dengan contoh dengan Peserta sampel. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Di sini saya dan teman saya atas nama Desi Nome dan teman saya Mutaya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, jenis-jenis teks prosedur dan berikan contohnya masing-masing. Pertama, teks Mas, prosedur. Pak Tumis. Enggak bisa ditemukan bisa di Ibu. Pertama, teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang menyajikan cara atau langkah membuat atau melakukan sesuatu secara singkat, biasanya dalam 2 atau 3 langkah saja. Contohnya cara membuat nasi goreng. Yang kedua, teks prosedur protokol adalah jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Contohnya, cara membuat telur mata sapi. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Sesuai dengan namanya, jenis teks prosedur ini lebih kompleks karena memiliki banyak langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah dalam teks prosedur disajikan berjenjang dan disajikan sangat panjang. Contohnya, cara mengurus perpanjangan SIM. Kedua, cara membersihkan memori internal HP. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman Ratna yang sudah mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman kelompok 2 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kami. Silakan. Baik, saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaan saya tadi dalam pemaparan tugas yang sudah dibacakan ada penjelasan di bagian jenis-jenis yang ada kompleks dan bertele panjang atau Itu teks prosedur kompleks. itu ada penjelasan, tapi di sini saya mau minta
Coba dari teman-teman kelompok berikan penjelasan yang konkret, yang maksudnya yang mudah dipahami biar kalian bisa mengerti. Karena itu menurut saya sudah terlalu luas. Baik, terima kasih teman Ance. Nah, teks prosedur kompleks itu sesuai dengan namanya, jenis teks prosedur ini lebih kompleks karena memiliki banyak langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam teks prosedur yang disajikan berjenjang dan disajikan sangat panjang. Contohnya, Sadar itu contoh pengertian yang kompleks. Pengertian saja. Iya, Kompleks itu pengertian. maksudnya bagaimana? kompleks itu kan tadi yang bilang teks yang berkepanjangan atau apa? Kalau teks yang Langkah-langkah yang berkepanjangan panjang. itu berarti itu bukan kompleks, loh. Kan itu kan kompleks itu berarti teks-teks yang memiliki jangka apa itu hanya sedikit saja. Apa panjang? Ibu, tolong dong. Ini yang teks prosedur kompleks ini kenapa? Maksudnya dia punya apa? Dia punya jelaskan itu seperti apa? Kompleks karena memiliki banyak bahasa. Baik, mungkin ini hasil diskusi dari penyampaian dari kami. Ruang selanjutnya kami kepada Ibu untuk menjelaskan pertanyaan yang Baik, terima Terima kasih. kasih. Baik, Pak. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya kelompok dua presentasi setelah itu baru dikelaskan. Baik, Ibu. Kelompok dua materi tentang apa? Kayak pembahasan dalam teks prosedur. Dan kontribusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama. Nama saya Theodora Riani dari Belia. Di sebelah kiri saya. Nama saya Angelina Wisnu. Baik, inilah hasil perkenalan singkat kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan pekerjaan kami. Baik, dari kami, kaidah kebahasan yang umum digunakan di dalam penulisan teks prosedur yaitu yang pertama kalimat. Kalimat dikategorikan dalam 3 bagian yaitu A. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. B. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. C. Kalimat interogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Konjungsi terdiri atas 2 bagian yaitu A. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. B. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan kata. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan pekerjaan kami. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau saran. Baik, dari kami coba teman-teman berikan contoh kalimat mengajukan pertanyaan. Baik. Baik, menurut kelompok kami kalimat yang memberikan pertanyaan. Itu contohnya seperti apakah kamu sudah makan? Itu adalah salah satu contoh memberikan pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih untuk saudara yang memberikan hasil diskusinya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi yang sudah tadi dijelaskan. Baik, tadi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok Kelompok 2. 2 untuk 1 Ibu. Kelompok 2 untuk 1 sudah apa? Oh, iya. Tadi yang saya tanya di kelompok 1 pertanyaannya sudah apa? Saya minta penjelasan dari teks prosedur komplit itu menurut pendapat mereka, tapi mereka menjawab kurang mengerti. Ya, baik, tadi Ibu akan menjelaskan sedikit terkait teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya seperti cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng itu kan mungkin langkah pertamanya kita harus mempersiapkan bumbu-bumbu yang harus kita kerjakan. Setelah itu baru masuk pada tahap berikutnya. Terus yang kedua, pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1 untuk 2 Ibu. Kelompok 1 untuk 2. Berikan contoh Berikan contoh kalimat pertanyaan. dalam konjungsi. Kalimat interrogatif. Iya, Kan yang berikan pertanyaan. Kalimat interrogatif adalah untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Itu termasuk dalam kalimat pertanyaan. Tapi Ibu, kan dalam teks prosedur itu kan teks yang Teks yang terdapat dalam Nah, contoh kalimat dalam teks prosedur yang memberikan pertanyaan. Contoh kalimat pertanyaan dalam teks prosedur. Contohnya, maksudnya di dalam teks prosedur itu kan yang memeriksa laporan. Contohnya membuat salah satu kalimat tentang itu. Iya. Iya, membuat salah satu kalimat terkait dengan teks tersebut. Berarti contohnya, Apakah kami itu sudah siap untuk dihidangkan? Pertanyaan. itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, tahu kalimat pertanyaan dan teks prosedur. Ya. Apakah ada yang sudah paham? Apakah ada sudah paham terkait materi hari ini? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, jika ada sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil kesimpulan dari Ibu akan memberikan kesimpulan sudah mengerti dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kesimpulan dari teks prosedur itu sendiri adalah teks yang memberikan petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu di rumah ataupun di mana saja. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, salah satu pimpin kita dalam doa. Ibu saja yang berdoa. Silakan. Ibu, itu kemana Ibu? Baik, sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Semua berdiri atau berdiri. Ibu berdoa, sih berdoa dan berdiri Ibu. Besokan. Mari kita berdoa.
Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, sampai jumpa lagi Ibu cantik. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya Ibu. Ya, selamat. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa. Luffy. Ibu mau bisa aja Ibu mau dari tadi. Pertanyaan yang dulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Ibu akan baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Ratna, hadir Ibu. Oke, baik. Baik, adik-adik masih ingat materi minggu lalu. Baik, adik-adik masih ingat materi minggu lalu. Masih Bu, kemarin kita sudah belajar sampai di ciri-ciri teks deskripsi. Baik, Ibu akan langsung menjelaskan materi tentang jenis teks deskripsi. Baik Ibu. Baik Ibu. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. A. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, teks deskripsi berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. B. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Ya Bu. Artinya, teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampurkan dengan teks lain. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. A. Teks deskripsi spasial. Teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. B. Teks deskripsi objektif. Teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. C. Teks deskripsi subjektif. Teks yang memiliki informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kamu perlu mengetahui struktur pembangunan. Tanpa ada struktur, maka susunan teks menjadi tidak padu sehingga tidak enak dibaca. Ada 3 struktur deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu.
Baik Ibu. Yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambar rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar dan rasakan selama mengamati objektif pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objek ini. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai tapi agar tetap bisa menikmati pandangan. Baik, terima kasih. Inilah materi hari ini. Apakah ada yang bisa tanya? Saya Bu, yang tadi Ibu bilang itu, kalau mendeskripsikan sesuatu harus memilih objek dan di dalam teks itu harus cantumkan nama, tempat, nama tempat, terus nama tempat, lokasinya di mana, itu Ibu. Ya, terima kasih. Baik, aku sudah paham. Ya, aku sudah paham. Apakah semua sudah paham? Sudah Ibu. Baik, Ibu akan memberikan tugas individu. Setiap orang membuat satu tes deskripsi sesuai dengan objek yang dilihat, bebas. Baik Ibu. Besok dikumpulkan di meja ini. Karena minggu depan kita akan masuk dalam materi baru. Baik Ibu. Baik, saya menyimpulkan materi tentang teks deskripsi. Kesimpulan adalah bagian berisi atau kesan dari hasil pengamatan penulisan terhadap objek. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sekian materi pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Salah satu pimpin kita doa. Baik teman-teman, tinggalkan kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, doa mulai.
Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Dan Ibu cantik. Selamat. Ayo Muhammad sebutkan. Apa ngantuk orang? Sama Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan baik sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Kita semua